Cisalak, Badami sini, Cisalak. Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di aliran Sungai Karawang, Jawa Barat pada pertengahan Agustus lalu adalah Imam Mashkur, korban penculikan dan penganiayaan oknum anggota TNI yang salah satu diantaranya bertugas sebagai pas pampres. Jasad korban ditemukan oleh warga di aliran sungai dan kemudian divisum di RSUD Karawang setelah diminta polisi. Imam, korban penculikan oleh oknum 3 anggota TNI dan 1 warga sipil. Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPN Irsad Hamdi menyebutkan, komplotan oknum anggota TNI ini menculik 2 korban, termasuk salah satunya Imam Mashkur. Namun, 1 korban dilepas di tol Cikeas dan saat ini sudah diperiksa sebagai saksi. Total ada 8 saksi yang sudah dimintai keterangan penyidik polisi militer Kodam Jaya. Mereka ini datang, kemudian berusaha mengambil korban, tapi sebelumnya warga sekitar toko itu coba memberikan perlawanan. Nah, itu ada 3 orang yang kita periksa, keluarganya, kemudian saksi-saksi lain yang dalam proses penculikan dan pemerasan ini menjadi korban. Ada 1 juga korban yang diculik. Sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang 1 dilepas di sekitar tol Cikeas. 3 orang tersangka dari anggota TNI termasuk 1 anggota Pas Pampres saat ini telah ditahan di rutan Pomdam Jaya. Sedangkan 1 orang warga sipil kini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Jenazah korban penculikan oknum Pas Pampres sudah dimakamkan di kampung halamannya di Biren, Aceh. Keluarga berharap proses hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, saat ini 3 anggota TNI, termasuk salah satunya anggota Pas Pampres, sudah ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta untuk diperiksa dengan terkait kasus penculikan hingga penganiayaan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. 8 orang saksi juga sudah diperiksa untuk bisa mengungkap secara terang benderang kasus penculikan ini. Dan berikut yang kami tampilkan, saudara, adalah sejumlah foto para pelaku yang saat ini ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta. Itu atas dugaan penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, saudara. Ya, berikut adalah ketiga tersangka, yakni Praka HS sebagai anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Kemudian ada Praka J sebagai prajurit dari Kodam Iskandar Muda, dan Praka RM ini anggota Pas Pampres yang bertugas sebagai anggota Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Saudara, ketiganya diketahui merupakan 1 angkatan di TNI. Selain ketiga tersangka, 1 tersangka lain yang merupakan warga sipil kini juga sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan telah menjalani pemeriksaan. Ya, saudara, untuk mengetahui bagaimana lebih lengkap soal pemeriksaan 3 oknum TNI termasuk anggota Pas Pampres terkait kasus penculikan, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano dari Pomdam Jaya Jakarta. Selamat petang, Sisko. Ketiga pelaku sudah ditahan dan juga diperiksa. Apakah sudah diketahui motif pelaku melakukan penculikan? Apa, Sisko? Ya, kalau berdasarkan hasil konferensi pers pada hari ini digelar beberapa waktu lalu di Pomdam Jaya Guntur, ini dijelaskan bahwa motif utamanya adalah masalah pemerasan ataupun juga uang sebenarnya Ibrahim dan juga saudara. Tentunya ini masih akan terus digali lagi keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti dan juga keterangan saksi terlebih dahulu, Ibrahim. Karena sebelumnya memang dari pihak kepolisian ataupun dari pihak Pomdam sendiri juga telah memeriksa sedikitnya ada 8 orang untuk keterangan-keterangan ataupun juga alat bukti. Mengingat bahwa ada kemudian salah satu alat bukti yang cukup krusial kalau bisa kami gambarkan seperti itu, Ibrahim, adalah telepon genggam dari korban yang berinisial IM tersebut. Sehingga ini yang harus dicari
terlebih dahulu dan juga proses penyelidikan atau penyidikan maksud kami ataupun juga pemeriksaan masih terus dilakukan. Setidaknya dari informasi yang telah kami dapatkan, Ibrahim dan juga saudara, setidaknya dari hasil berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Pom dan Jaya Guntur ini, Ibrahim dan juga saudara, ada 4 orang kemudian yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya adalah anggota TNI dan 1 merupakan anggota sipil. Dan informasi terakhir, anggota sipil ini ditahan di rutan Polda Metro Jaya seperti itu. Namun memang masih kami gali informasi apakah kemudian ada masyarakat sipil lagi kemudian yang terlibat dalam kasus ataupun juga penculikan dan juga penganiayaan yang berujung pada tewasnya seorang warga Aceh berinisial IM tersebut. Nah, Ibrahim dan juga saudara, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, memang banyak informasi-informasi yang kemudian cukup banyak beredar di masyarakat. Apakah kemudian ini sudah dilakukan beberapa kali pengancaman ataupun juga penganiayaan bahkan hingga berujung pada penculikan atau seperti apa? Ini yang juga masih akan diteliti oleh pihak TNI, khususnya dari Puspom TNI sendiri. Nah, cukup menarik bahwa masyarakat memang diminta oleh pihak TNI sendiri untuk menunggu hasil tadinya proses penyidikan yang saat ini juga masih berlangsung, dan pihak TNI juga berjanji melalui tadi senatnya akan kasus ini diterangkan ataupun juga dijelaskan secara runut seperti itu apabila kemudian alat bukti atau juga saksi juga diperiksa seperti itu. Ibrahim. Baik, terima kasih Francisco Donasiano untuk laporan Anda langsung dari Pom Dam Jaya, Jakarta.